Halo good people, apa kabar kalian di sana? Salam kenal dan selamat datang di channel Mata Film. Masih melanjutkan alur cerita anime Bleach Thousand Year Blood War, yang mana kali ini adalah episodenya yang ke-6. Sebelumnya Mimin mohon maaf jika nantinya ada kesalahan dalam pengucapan nama para tokoh maupun nama tempat. Serta jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar Mimin makin semangat upload kontennya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya Uryu Ishida yang sedang mengumpulkan informasi dari sebuah buku catatan sejarah Quincy yang dia dapatkan dari kamar sang ayah. Dari sana dia mendapatkan sebuah fakta di mana 1000 tahun lalu Kekaisaran Quincy telah menyerang Soul Society yang dianggap menentang mereka. Namun pada saat itu serangan Quincy dapat digagalkan oleh pasukan Gotei 13. Dan 200 tahun kemudian para Shinigami memutuskan untuk menghabisi Quincy yang tersisa dari peperangan. Hal itu dilakukan karena Shinigami meyakini kalau keberadaan Quincy dapat mengganggu keseimbangan siklus arwah. Dalam buku itu juga Uryu melihat sesosok Shinigami yang sedang membantai para Quincy dengan kobaran api. Uryu akhirnya menyadari kalau Shinigami dan Quincy tidak akan pernah bisa untuk hidup bersama. Kegalauannya ini membuat Uryu hanyut dalam kenangan akan kedekatannya dengan Ichigo yang membuatnya merasa bimbang. Dimana di satu sisi dia ingin terus bersahabat dengan Ichigo, tapi di sisi lain Uryu juga tidak ingin lari dari takdirnya sebagai Quincy. Soul Society ni misterareta ne. Scene lalu memperlihatkan Yamamoto yang sedang berhadapan dengan Yuhava, di mana seluruh tubuhnya diselimuti oleh kobaran api seakan-akan kobaran itu melukiskan amarah Yamamoto terhadap Yuhava. Pertemuan ini merupakan kali pertama mereka bertemu kembali setelah pertemuan pertama terjadi 1000 tahun lalu. Dan tanpa diduga oleh Yuhava, Yamamoto mengeluarkan teknik Sunpo-nya yang sangat cepat untuk menyelamatkan Zaraki dari tangan Yuhava. Pertarungan antara kedua bos besar rupanya berdampak pada semangat tempur para pasukan masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan pergerakan cepat 3 Steren Ritter yang mencoba untuk menghentikan Yamamoto. Namun Yamamoto bukanlah lawan yang sebanding untuk para Steren Ritter. Akibatnya 3 Steren Ritter pun mati seketika terkena ledakan Ryujin Jaka. Tak ingin berlama-lama bernostalgia, Yamamoto langsung menyerang Yuhava dengan cepat dan brutal hingga memaksa Yuhava menghuluskan pedang miliknya. Ternyata memang sejak awal Yamamoto menunggu Yuhava mencabut pedangnya, karena dia berniat untuk menghancurkan Yuhava secara total, baik itu darah dan dagingnya juga pedang serta jiwa Yuhava. Jika amarah Yamamoto benar-benar berada pada puncaknya, tiba-tiba saja seluruh api yang tadinya berkobar dan menutupi tubuhnya itu lenyap. Dan seketika suasana berubah menjadi terang benderang. Ternyata semua itu adalah efek dari Bankai Zankan no Tachi yang sudah dilepaskan oleh Yamamoto, yang mana efeknya bisa membuat seluruh Soul Society menderita kekeringan yang dahsyat dan cepat. Bukan hanya lawan yang merasakannya, tetapi para Kapten Gotei pun ikut terkena imbas dari efek Bankai no Tachi ini. Dan jika kondisi ini berlangsung lama, maka bisa dipastikan Soul Society bisa hancur oleh Bankai yang memiliki beberapa variasi teknik serangan.
Variasi Zanka no Tachi yang pertama adalah Zanka no Tachi Higashi Kyoku Jitsujin, di mana semua panas api dipusatkan di pinggiran Zanpakuto. Walaupun tidak mengeluarkan api, namun apapun yang dikenainya maka dipastikan akan hancur tak tersisa. Teknik serangan yang kedua adalah Zanka no Tachi Nishi Zanzetsu Gokui. Dengan teknik ini, Yamamoto bisa membuat tubuhnya diselimuti oleh api, di mana suhu apinya bisa mencapai 15 juta derajat. Dengan panas yang dahsyat itu, Yamamoto berniat membakar Yuhava serta para pengikutnya. Karena sejatinya mereka adalah mayat yang sedang menunggu untuk dibakar saja. Andaikan Yuhava tidak memiliki Blunt Fan, bisa dipastikan dia akan terbakar dan menjadi abu. 1500万とそんなとてつもないことブルートがなければこの距離でも灰となった。 Untuk menahan serangan Bankai, Yamamoto Yuhava lalu mengaktifkan mantra pertahanan terkuat milik Quincy, di mana siapapun yang masuk ke dalamnya maka akan tercabik-cabik dan tak tersisa oleh Dewa Cahaya. Walaupun Yuhava membuat benteng terkuat, tetapi rupanya Yamamoto sudah menyiapkan teknik Bankai yang ketiga. Zanka no Tachi Minami Kakajima Okushi Daisu, Yaitu Zanka no Tachi Minami Kakajima no Kushi Daisujin. Dengan teknik ini, Yamamoto membangkitkan para mayat yang pernah dia bunuh dengan apinya. Dan selanjutnya, para mayat itu akan mengejar musuh Yamamoto hingga musuhnya menjadi abu. Mayat yang dibangkitkan oleh Yamamoto merupakan mayat para bawahan Yuhava yang telah dibunuh oleh Yamamoto. Dan jika Yuhava ingin melancarkan serangannya ke Yamamoto, dia harus melewati para mayat bawahannya itu. Selain itu, Yamamoto juga menantang Yuhava untuk merebut Bankai miliknya. Namun, menurut analisa Yamamoto, sebelum Quincy dapat mencuri Bankai, dia harus mempelajari dan memahami kekuatannya. Sedangkan Yamamoto belum pernah mengeluarkan semua kekuatannya sejak 1000 tahun lalu. Sehingga Yuhava tidak bisa mencuri Bankai milik Yamamoto karena dia belum memahaminya. 奪うことなどできんかったのじゃ。貴様、このわしの悪辣な死を殺したくば追ってこい。目の前苦しかろう。残下の立ちたちの天地怪人。 Puncak dari amarah dan emosi Yamamoto adalah saat dia mengaktifkan Zanka no Tachi Kita Tenchi Kaijin. Ini adalah variasi serangan yang keempat dari Zanka no Tachi, di mana dengan teknik ini Yamamoto berhasil menghancurkan semuanya, bahkan pada akhirnya Yuhava pun harus tumbang di hadapan Yamamoto. Hujan lalu turun seiring dengan dinonaktifkannya Bankai milik Yamamoto. Wajahnya pun menampakkan sebuah kepuasan karena pada akhirnya dia bisa mengalahkan Yuhava. Namun sebuah kalimat permintaan maaf yang keluar dari mulut Yuhava membuat Yamamoto menghentikan langkahnya. Dia menjadi heran kenapa seorang pemimpin seperti Yuhava meminta maaf dan kepada siapa maaf itu ditujukan. Tingkah laku Yuhava ini membuat Yamamoto merasa heran. Namun belum sempat Yamamoto mendapatkan jawaban, tiba-tiba saja barak divisi 1 yang dijaga Okikiba hancur berantakan. Dan di saat bersamaan muncullah sesosok yang tak asing lagi bagi Yamamoto. Ternyata emosi dan amarah Yamamoto membuatnya tidak bisa berpikir jernih, yang membuat dia tidak bisa membedakan mana Yuhava yang asli atau yang palsu.
Yuhava ternyata berhasil menjebak Yamamoto karena sosok yang dia lawan sebenarnya adalah Steren Richter berjuluk The Yourself yang bernama Royd Cloyd yang diberi tugas oleh Yuhava untuk menyamar menjadi dirinya. Selama pertarungan tadi, Yuhava yang asli justru pergi ke penjara besar bawah tanah pusat yang berada di bawah barak divisi 1. 愛禅宗介に会ってきた大大社の下には何がある Yuhava asli pergi ke sana untuk menemui salah satu ancaman perang khusus yang bernama Aizen Sosuke. Karena memiliki tujuan yang sama, Yuhava berniat mengajak Aizen untuk bergabung dengan dirinya. Akan tetapi, karena Aizen muak melihat Raja Quincy yang terus saja mengikuti Shinigami, dia pun menolak tawaran Yuhava. 何戦力が一人愛禅宗介それが貴様の答えか Yamamoto yang kesal karena merasa telah dibohongi oleh Yuhava langsung tancap gas dengan mengaktifkan kembali bangkai miliknya. Namun kali ini Yuhava berhasil mencuri bangkai milik Yamamoto dengan medalnya. Selama ini mereka bukannya tidak bisa mencuri bangkai milik Yamamoto, hanya saja cuma Yuhava yang bisa mengendalikan kekuatan besar milik bangkai Yamamoto. Tanpa bangkainya, Yamamoto bukanlah lawan yang selevel dengan Yuhava. Yamamoto pun harus mati dengan tubuh terbelah oleh pedang Yuhava. Dan cerita pun bersambung.